Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara, kami berada di kaki Gunung Cikuray. Mungkin kami ini ada berbincang-bincang dengan teman-teman kami, dikarenakan kemarin di suku Gunung Cikuray atau di kaki Gunung Cikuray ini rekan-rekan kami telah mengadakan sapu Gunung Cikuray ya. Mungkin di sebelah kanan kami ini ada yang namanya Mang Fahmi. Ya. Selamat siang, Mang Sobat. Ya, siang. Terus di sebelah kiri kami ada Mang siapa? Sahrul. Ya. Mungkin kami di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini pertanyaan kami ada ya. Apa alasan Ade mengadakan sapu gunung ya? Baik, sedikit menjawab pertanyaan dari Kang Sobar. Untuk acara sapu gunung ini sebenarnya ini adalah acara rutin tahunan dari volunteer Gunung Cikuray khususnya seperti itu, dan masyarakat sekitar kaki Gunung Cikuray yang prihatin terhadap sampah di Gunung Cikuray dan yang prihatin terhadap kelestarian Gunung Cikuray seperti itu Kang Sobar sebenarnya. Lalu juga selain dari ini adalah acara tahunan, kami juga ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan media. Mengapa begitu banyak sampah di Gunung Cikuray? Apakah dari pihak base camp dan pihak warga setempat dan pihak dari volunteer ataupun relawan sekitar? Apakah tidak ada sesuatu yang khusus gitu, sesuatu acara khusus untuk menurunkan sampah yang dihasilkan dari pendakian Gunung Cikuray? Nah, untuk menjawab itu, kami mengadakan acara Gunung Cikuray, acara sapu Gunung Cikuray ini. Yang sebelum-sebelumnya di tahun kemarin kita juga sudah mengadakan acara sapu gunung ini, dan ini adalah acara sapu Gunung Cikuray yang kedua seperti itu. Jadi sebenarnya sapu Gunung Cikuray ini diadakan terutama buat yang tadi disampaikan pertama oleh Kang Fahmi, yaitu menjawab semua persoalan tentang sampah yang kemarin sempat viral lah. Ya. Kita tahu sendiri bahwasanya Gunung Cikuray itu yang dipiralkan yaitu tentang sampahnya. Ya. Padahal banyak kelestarian alam, banyak keindahannya yang itu sekian tahun udah ada keindahan itu tidak dipiralkan. Bukan sepiral yang sampah ini, tapi kenapa pas sampah itu lebih viral? Jadi kami sebagai panitia ingin mengadakan seksi balasan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sempat bingung, kenapa sih banyak sampah nih? Kenapa sih gitu? Kita dengan adanya sapu Gunung Cikuray ini ingin membuktikan bahwa kita itu tidak cuma komentar doang. Wah, kan adanya yang banyak komentar nih sampah. Betul. Terus saya mau mempertanyakan bukti nyata kalian itu apa? Apakah cuma bisa komentar doang? Betul. Kita sebagai panitia adalah bentuk nyata kepada pencinta alam sekiranya khusus untuk mengadakan opsi sapu gunung ini. Gitu Mas Sobar. Ya, terus maaf ya, ini masih ada pertanyaan ya. Kendala apa yang dihadapi sapu Gunung Cikuray dikarenakan situasi ini kan musim hujan ya. Mungkin ada ini udah diperhitungkan ya. Tolong ini diperjelas lebih panjang ya. Baik, untuk kendala itu sebenarnya dari pihak panitia itu kendalanya itu tidak ada. Dari pihak panitia itu kendalanya itu tidak ada. Dari pihak peserta pun itu tidak ada. Karena kami dari 2 bulan sebelumnya, sebelum mengadakan acara ini tanggal 19 sampai 20 Oktober ini, kami sudah mengkonsep dengan matang. Bagaimana caranya agar tidak ada kejadian peserta ataupun panitia yang dievakuasi. Itu sudah kami manage dengan matang, sudah kami konsep dengan matang, sehingga menurut kami sendiri, menurut kami panitia, mungkin tidak ada, bisa dikatakan itu tidak ada dalam diri kami panitia dan peserta itu tidak ada kendala yang berarti lah seperti itu. Mungkin ya kendala, kita membahas tentang kendala itu tidak banyak lah seperti yang tadi dikatakan Kang Fahmi. Mungkin ada sedikit sekali, dan itu mungkin buat panitia nggak berarti ya Bang Fahmi. Soalnya itu kendala dari eksternal seperti hujan. Kan kita ngadain sapu gunung itu dalam keadaan musim hujan. Musim hujan kan itu sebenarnya bukan kendala juga. Tapi gimana caranya kita sebagai panitia memanage waktu, terus memanage si peserta itu, gimana caranya sih kita mendaki menurunkan sampah di Gunung Cikuray itu dengan keadaan hujan gitu, betul kan? Betul. Jadi kita itu pertama kita terus mempersiapkan kepada pendaki, terutama fisik ketika musim hujan, terus apalagi
pakai jas hujan saat pendakian. Iya. Terus jam-jam hujan krusial di Gunung Cikuray ini jam berapa sih? Kan kita suka tahu kan, mulai dari sore hari kan, Iya. biasanya itu musim hujan. Iya. Hujan terus lah biasanya. Iya. Dan ketika itu sudah dikasih tahu, sudah dikasih pemahaman kepada pendaki, alhamdulillah kendalanya itu tidak ada. Iya. Alhamdulillah, bukan tidak ada, maksudnya memperkecil dan dianggap bahwa panitia itu tidak ada, udah biasa itu begitu Pak Sobat. Mungkin sedikit menambahkan dari mohon maaf. Jadi kendala itu sebenarnya dari internal itu tidak ada, atau dari peserta atau dari panitia itu tidak ada sebenarnya. Cuman yang dari eksternal itu ya ada dua. Mohon maaf saya menambahkan. Yang pertama itu karena ketika kita mengadakan acara ini, kebetulan itu intensitas hujan di kota Garut ataupun di Indonesia ini sedang hujan, sedang masuk musim hujan. Iya, iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dari gangguan hewan di Gunung Cikuray atau yang pendaki yang disebut Sibagas itu yang itu yang sempat kemarin viral juga di Trans Studio, di Indosiar. Iya. Nah seperti itu. Nah itu mungkin hanya dua itu. Cuman dari kami pihak panitia dan pihak peserta, karena kami sudah manage dengan baik, alhamdulillah dari dua kendala eksternal itu bisa kami atasi seperti itu Kang Sobat. Oh, ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin ini kan jangan sampai saya lihat di YouTube atau di media mau evakuasi sampah malah penitia dengan peserta yang Nah, itu. Jadi kebanyakan seperti ini Kang Sobat. Mohon maaf saya potong. Ada mungkin beberapa ya dari bulan kemarin juga. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan seperti itu ya. Cuman ada beberapa panitia yang mereka konsepnya tidak matang seperti itu Kang Sobar. Mungkin ya Iya. Kang Sobar mengalami sendiri gitu kan. Karena waktu itu Kang Sobar terjun ke lapangan langsung seperti itu ya. Betul, betul. Nah, Iya, saya lihat, betul. Kang Sobar lihat sendiri Iya. ada peserta dan panitia yang dievakuasi. Betul, betul, Mungkin betul. saya tidak menyalahkan dari pesertanya, saya tidak menyalahkan dari gunungnya. Betul. Mungkin seperti itu. Karena mungkin dari panitianya, mohon maaf seperti itu kan. Mohon maaf karena manajemen peserta dan manajemen panitianya Iya, itu iya. kurang matang. Betul. Bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Kita ini ingin ingin berbakti, istilahnya seperti itulah. Ingin melestarikan, ingin berbakti untuk Gunung Cikuray, tapi malah kita yang merepotkan. Kita ingin membantu pihak base camp, kita ingin membantu pihak relawan, tapi malah kita yang merepotkan mereka. Betul. Seperti itu. Banyak kan? Iya. Jadi mengapa kita mengonsep acara ini 2 bulan yang lalu? Karena kita tidak ingin ada yang peserta ataupun panitia yang kejadian seperti itu. Iya. Seperti itu Kang Sobat. Bagus, bagus. Terus masih ada deh ya, edukasi kepada peserta ya tentang kemarin kegiatan Sapu Gunung ya. Baik, untuk edukasinya itu, jadi kita itu bukan hanya sekedar mengadakan lomba, bukan hanya sekedar mengangkut sampah dari Gunung Cikuray khususnya. Tapi kita juga ingin mengedukasi para pendaki bahwasanya beginilah realisasi ketika kita mengaku pecinta alam, mengaku pendaki gunung, mengaku pegiat alam. Ini adalah realisasi seperti yang dikatakan tadi Kang Sahrul. Jadi bisa dikatakan yang mengaku pecinta alam dan ketika sampah viral di Gunung Cikuray itu mereka hanya komentar saja. Itu bisa dikatakan mereka itu bohong. Bohongnya apa? Karena mereka hanya bisa mengomentari, mereka hanya bisa memviralkan Iya. tanpa Betul. terjun langsung ke lapangan seperti itu. Tanpa melihat kondisi langsung. Nah, seperti itu. Tanpa melihat Gitu. kondisi real di lapangan itu bagaimana gitu kan. Jadi mereka itu hanya bisa menyalahkan pihak base camp, menyalahkan warga sekitar, Betul, betul. menyalahkan juga para volunteer seperti itu. Itu yang salah gitu, bukan salah karena mereka mungkin gitu. Pandangan dari saya, mungkin mereka itu tidak mengetahui gitu. Apa sih yang terjadi sebenarnya di Gunung Cikuray ini bagaimana seperti itu. Atau di jalur ya. Ya, atau di jalur seperti itu. Dan buat tujuan kepada pendaki terutama pas ikut acara Sapu Gunung Cikuray itu sebagai bentuk edukasi yang diberikan kami kepada peserta itu. Pertama, kita ingin meningkatkan lagi kecintaan alam kita, kecintaan kita kepada alam terutamanya ingin kita optimalkan lagi. Kan kita sering kan mulai dari 2015 ya, mulai pembeludak pendakian. Betul. 2015 sampai sekarang itu jadi orang-orang banyak yang belum tahu sih ke gunung itu
Betul. Apa sih, buat ngapain sih ke gunung itu? Betul. Kita mau ngadain apa sih di gunung itu? Mau apa tujuan ke gunung itu? Betul. Kebanyakan orang-orang kan kita, oh di sini gunungnya bagus nih, kita mau foto-foto, Ya. udah dapat foto selfie kan Ya, gitu. cuma selfie. Selfie. Terus sampahnya ditinggal. Betul. Masa kan gitu? Iya, iya. Kita itu naik gunung, edukasi kita kepada gunung, kita gimana caranya kita mendapatkan edukasi, mendapatkan pelajaran dari gunung-gunung yang telah kita lalui. Betul. Itu. Yang kedua, terus edukasi yang kedua tentang gunung, tentang terus terutama yang diadakan Sapu Gunung itu. Yang kedua, kita tujuan naik gunung itu apa sih? Kita gunung itu bukan ditakluki. Betul. Gunung itu seharusnya bukan ditakluki, tapi direnungi. Direnungi, gunung itu direnungi. Kita bahwasanya kita kecintaan kita kepada gunung dan kepada pencipta gunung itu, kita harus mempelajarinya. Itu Pak Sobar sebenarnya. Dari inti poin Sapu Gunung itu terkait sampah dan rasa syukur kita kepada pencipta gunung itu. Terus ini mohon maaf ya, masih ada deh ya. Iya, siapa sobat? Bentuk penilaian apa kepada peserta? Kemarin saya lihat kan ada spesial mengambil semacam CCTV lah. Beberapa peserta, ini kan ratusan peserta, saya lihat ada yang pakai kamera atau itu. Jadi sistem penilaiannya apa kepada peserta ya? Mohon maaf, ini masih pertanyaan ya. Iya, siapa? Jadi seperti ini Kang Sobat. Acara Sapu Gunung ini bukan hanya sekedar acara Sapu Gunung. Maksudnya seperti ini bukan hanya sekedar kita ngambil sampah dari gunung lalu kita turun ke bawah, bukan hanya kita untuk kebutuhan Instagram, kebutuhan YouTube, itu bukan hanya seperti itu Kang Sobat. Betul. Jadi di dalamnya acara Sapu Gunung ini kita memberikan apresiasi kepada para peserta berupa barang, berupa makanan atau dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang kita berikan kepada para peserta, kriteria yang akan menjadi juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, kita itu melihat dari ketelitian peserta dalam mengambil sampah. Contohnya seperti ini. Misalkan di jalur itu sudah tidak ada sampah, tapi bisa kita lihat di kiri kanan jalur itu yang di lembahan itu masih ada banyak sampah. Banyak sampah yang para pendaki itu mereka sampahnya dilempar ke kiri atau ke kanan jalur. Jadi tidak terlihat di jalur. Nah, itu yang pertama. Jadi kita lihat ketelitian mereka dalam mengambil sampah. Maksudnya seperti ini. Apakah mereka itu hanya mengambil sampah dari jalur, ataukah mereka itu masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, keluar dari jalur untuk mengambil sampah, atau hanya dari jalur saja mereka yang diambil, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam ketelitian tadi ada juga kemarin sempat kejadian bahwa ada peserta yang membawa sampah hanya 10 kilo, tapi dia itu bisa menjadi juara karena ada yang spesial dari peserta tersebut. Ada yang spesial, seperti dia itu membawa satu botol air mineral seukuran 750 ml yang sebesar ini, itu diisi dengan puntung rokok. Semuanya full ya? Itu full semua diisi oleh puntung rokok, seperti itu Kang Sobat. Nah, lalu untuk kriteria penilaian selanjutnya itu dari kekompakan tim juga. Kekompakan tim juga, kita karena yang daftar Sapu Gunung ini kebanyakan itu mereka dari tim juga. Apakah tim mereka itu solid, apakah tim mereka itu saling membantu ataupun tidak, itu menjadi penilaian dari panitia juga. Nah, bagaimana sih cara kita membuktikan tim ini solid, tim ini teliti, atau dan sebagainya, seperti itu. Kita ada panitia yang bergerak naik ke atas, itu sekitar 20 orang untuk memantau para peserta. Untuk memantau para peserta dengan bukti foto dan video, seperti itu. Jadi itu yang menjadi penilaian kita ketika kita menentukan bahwa ini juara 1, ini juara 2, juara 3, dan juara sebagainya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang pertama suka mendaki gunung, mencintai pencinta alam dan seperti itu, dan yang baru pertama kali ke gunung, yang harus diperhatikan yaitu sampah. Ingat, walaupun itu kecil, sampah ya tetap sampah, gitu kan Mas Sobar ya? Betul. Walaupun itu kecil ya, sampah ya tetap sampah. Bagus. Selagi kita masih bisa membawa, toh kenapa kita gak bisa dibawa? Iya. Bagus.
Bahkan kita adanya dari gunung-gunung itu kan ada udah pendataan logistik yang dibawa, pendataan itu kan Iya. udah ada yang gitu-gitu. Itu apa sih fungsinya itu? Fungsinya pertama itu untuk meminimalisir sampah yang ada di gunung. Ingat buat teman-teman ya, para pendaki terutama, bahwasanya gunung itu bukan tempat sampah. Sekali lagi, gunung itu bukan tempat sampah. Bagus Gitu banget. kan? Betul, betul. Mohon maaf saya potong Mas Sarul. Dari kita juga pihak volunteer juga itu sering mensosialisasikan bahwasanya kita sudah melarang yang namanya tisu basah. Betul. Tisu basah itu mulai kita larang, lalu kita juga mulai mengedukasikan anti botol instan. Maksudnya seperti apa? Jadi yang saya perhatikan ketika beberapa tahun menjalani di hobi pendakian gunung Iya. dan menjadi istilahnya pecinta alam lah seperti itu yang mereka katakan. Bisa dikatakan bahwasanya ketika saya survei ke beberapa gunung yang ada di Garut khususnya, sampah-sampah yang menumpuk itu kebanyakan tisu basah dan botol aqua. betul. Nah, Yang jadi dari kita itu berusaha mengedukasi, mensosialisasikan kepada para pendaki dan para peserta acara Sapu Gunung ini. Kita ini mau membersihkan gunung, kok kita bawa sampah dari bawah? Seperti itu. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita naik gunung, kita malah membawa sampah dari bawah. Betul. Bahkan ketika maksudnya mereka ngambil sampah bekas para pendaki yang lain, tapi sampah mereka sampai lupa, begitu. Betul. Sampai lupa gitu kan. Kita fokus terhadap sampah orang lain, tapi sampah kita sendiri dibawa dari terbengkalai bawah. gitu kan. Betul, Nah, betul. itu yang saya ingin sosialisasikan kepada mereka sampai muncullah gerakan anti botol instan. Bagaimana caranya kita ke gunung tidak bawa sampah, minimal tidak bawa botol instan. Karena botol instan itu kan istilahnya, mohon maaf saya tidak menjelek-jelekan perusahaan merek atau apa, perusahaan air mineral atau apa. Tapi iya yang saya lihat sampah itu hampir 80% itu botol air mineral. Iya. Makanya kita mensosialisasikan bahwasanya kita harus bawa botol minum sendiri, bawa tumbler sendiri. Karena saya sering guyonan saya seperti ini kepada para pendaki. Kalau botol air mineral atau botol instan itu kita beli dengan murah. Betul. Mungkin di harga 3.000, 2.000, 4.000, bahkan yang paling mahal mungkin 10.000 mungkin ya. Iya. Itu dengan bebasnya ketika kita sudah minum airnya, kita bisa buang sembarangan. buang sembarangan. Iya. Tapi berbeda dengan tumbler atau botol-botol Aqua ya. enggak, maksudnya botol-botol minum gitu, oh, iya, botol-botol minum. Itu kan kita belinya mahal. Minimal itu di harga 30.000 ke atas, bahkan ratusan ribu mungkin ada. Ada ya. Mungkin ada. Jadi ketika kita airnya sudah habis, botolnya kita bawa lagi. botolnya pasti kita bawa lagi. Soalnya sayang masa 30.000 Nah, kan lempar. kita buang seperti itu. Betul, betul. Mungkin yang paling itu seperti ini. Ada kebanyakannya dari orang tua. Ketika kita misalkan naik gunung membawa botol minum punya orang tua, misalkan Iya. mereknya Anu lah gitu kan. Nah, ketika kita pulang itu yang orang tua tanyakan itu bukan kesehatan kita, tapi botol itu gitu kan. Betul. Mana botolnya? Mana botol punya ibu misalkan seperti itu. Iya. Mana botol punya mama, yang paling ditanyakan seperti itu. Nah, jadi selain dari kesadaran karena diri kita itu kesadaran dari diri kita bahwa botol ini mahal, ada juga di belakangnya ada ibu mereka yang akan memarahi ketika botol ini hilang atau tidak dibawa. Seperti itu Kang Sobat. Bagus. Jadi Terima kasih. Jadi untuk tadi kriteria penilaian itu sebagainya dari berapa aspek, dinilai dari berapa aspek. Bukan cuma beratnya yang dibawa doang. Kita sampai aspek sekecil kuntung rokok yang tadi dikatakan oleh Bang Rokmi. Iya. Kenapa sih itu bisa jadi pemenang? Karena mereka benar mencintai alamnya benar. Itu kecil loh, kuntung rokok kan kecil banget tuh. Iya. Tapi mereka sedetil itu dan bisa jadi pemenang gitu terutama. Ya, berarti sebagai penitia menilainya bukan hanya sebatas siapa yang berat, siapa yang banyak, bukan ya? Iya, Berarti bukan seperti itu. yang ditilainya satu siapa yang banyak, kedua siapa yang apik ya. Iya. Ya istilah walaupun Teliti lah, sedikit demi sedikit itu masih diambil ya. Terus masih ada yang dipertanyakan berapa banyak. Ini kan saya lihat di lapangan kemarin peserta itu kan banyak ya. Iya. Berapa banyak sampah yang diturunkan dari puncak Gunung Cikuray atau di pos berapa ini kan ada
puncak utama, pos 8, pos 9 sampai ke bawah pos 1. Berapa banyak sampah yang diambil sama panitia dan peserta ya? Untuk kemarin itu sampah dari jumlah peserta dan panitia itu sekitar 90 orang. 90 orang itu Ya. kita berhasil mengambil sampah itu sebanyak 100 trash bag. Iya. Sebanyak 100 trash bag berhasil kita turunkan Iya. dari Gunung Cikuray. Kita 100 trash bag kita ambil dari Gunung Cikuray dan alhamdulillah seperti itu. Kita karena dengan memanage yang baik, istilahnya seperti itu, bukan mengagulkan bukan menyombongkan diri kita sebagai panitia karena kesuksesan acara kemarin, tapi ini sebagai edukasi juga buat yang mau mengadakan acara sapu gunung. Tolonglah manajemennya diperbaiki seperti itu, karena kita mewajibkan walaupun mereka itu adalah seorang panitia, tapi kita juga mewajibkan panitia wajib bawa sampah satu trash bag, peserta wajib membawa sampah satu trash bag. Iya. Jadi dari 90 orang peserta dan panitia, alhamdulillah itu sekitar 100 trash bag yang bisa diturunkan, lebih 10 dari yang kita harapkan. Iya. Jadi ada minimum sampah itu adalah 90 trash bag, tapi mereka bisa membawa 100 trash bag. Itu sebuah kelebihan gitu kan, sebuah kelebihan, sebuah keuntungan yang harus kita apresiasi gitu kepada para peserta dan panitia seperti juga. itu. Jadi untuk trash bag itu kan kemarin banyak sekali ya. Iya. Jadi antusias mereka terutama dengan lingkungan Gunung Cikuray ini saya katakan benar antusias sekali, benar besar sekali. Karena yang kita targetkan udah melebihi oleh mereka panitia sama peserta itu tersebut. Iya, benar. Kami sangat berterima kasih banyak sekali kepada teman-teman semua peserta, panitia, dan relawan, semuanya yang ikut serta dalam acara ini. Kami sangat apresiasi sekali gitu Pak Sobar. Bagus. Terus kemarin saya lihat ya di lapangan itu setelah sampah diturunkan itu kan ada beberapa banyak hadiah yang dikeluarkan. Ini mohon maaf aja ya. Ya. Mohon maaf sekali ini saya masih ada penasaran ya angan-angan. Mendapatkan dana dari mana mengadakan gebiar seperti ini kalau kata saya mah wow sekali, ini luar biasa. Kalau kata saya mah luar biasa. Ini mohon maaf ya. Ini sebaiknya kami tidak dipertanyakan, tapi ini penasaran ya. Apakah seperti ini? Jadi Wow lah ya. Mohon maaf ya. Ini terus saya lihat di banner ada beberapa ini kan, tolong diperjelas ya deh ya. Jadi buat terutama buat donatur kita ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada donatur kita. Jadi kita banyak mengambil sponsor kan, sponsor terutama yang dari Garut itu sendiri. Iya. Kenapa kita mengambil sponsor yang dari Garut? Terutama mulai dari penyewaan gunung, Betul. terus alat-alat gunung, mulai dari jaket yang punya brand lokal Garut. Kita tujuannya ingin ingin meng-up lah. Iya. Ingin supaya branding. Garut itu bisa terakui gitu. Betul. Pertama-tama kita mengkhususkan yang di Garut yang di Garut itu sendiri. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang di luar. Kemarin kan ada juga sempat yang di luar. Kita masih menerima kok. Iya. Tapi kita kalau acara yang ini terutama khusus buat di Garut dulu. Gitu. Iya. Bagus. Tapi yang di luar gak apa-apa sih, gitu kan. Ya, jadi selain dari para sponsor juga, kita juga mendapat support yang begitu besar dari pihak Basecamp pendakian Gunung Cikuray. Ya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Basecamp Gunung Cikuray karena telah membantu mensukseskan, telah membantu mensupport acara kita. Misalnya seperti ini ada dari sponsor kita, ada dari Pink Outdoor yang memfasilitasi talk show inilah, bincang-bincang ini seperti itu ya. Ini ada dari meja, ada kursi. Iya. Ini dari Pink Outdoor, lalu ada Sabanda Jaya yang memberikan istilahnya plakat untuk para pemenang. Lalu ada juga Hassel Catering, itu yang memberikan makan ataupun logistik kepada panitia seperti itu. Lalu juga ada Wind Mountain, ada Sans Blogaidi seperti kaos yang dipakai oleh ini. Oh iya. Baru ya. Betul. Makasih banget. Aduh, ini dari Sans Blogaidi ya kaosnya. Nah, lalu ada juga kopi Padepokan seperti
yang Ini. Kang Sarul minum juga. Ini kopi. Ini enak Ya, sekali ya. ini enak sekali. Ini Gak apa-apa dari- ya dites lagi ya. Ya, silakan. Ini ada dari Kopi Padepokan, lalu juga ada dari LH Outdoor, lalu juga ada Kailas Adventure, lalu juga ada Halimun Adventure, lalu juga ada dari Akasaka, lalu juga ada Masaha Coffee. Ya, yang ini ada Kopi Padepokan. dia, ya. sama Masaha. Enak Ya. sekali, enak sekali. Aduh, Cocok banget ini. Ini cocok sekali ya buat ngopi-ngopi di gunung. Iya. Dari Kopi Padepokan, silakan. Lalu juga ada dari Masaha Kopi, silakan di follow aja Instagramnya. Lalu juga ada SNG Outdoor, lalu ada Kruf ya. Nah, seperti baju yang saya Baju. pakai ini ada pemberian dari Kruf ya. Ya. Lalu juga sebagai kaos yang dipakai oleh Kang Sobar itu pemberian juga dari Kruf. Lalu juga ada Kabawa Outdoor. Nah, dan yang paling utama ini adalah yang membantu kita promosi di media. Itu ada Instagram dari Gunung Cikuray 02. Nah, mungkin saya sebutkan beberapa brand yang dari Ganut. Ada dari Gunung Cikuray, ada Pink Outdoor, ada Sabanda Jaya, ada Wine Outdoor, ada Kopi Padepokan, ada LH Outdoor, ada Halimun Adventure, lalu ada juga Akasaka, ada juga Masaha, ada juga SNG Outdoor dan Kaboa, lalu Gunung Cikuray 02 itu adalah murni maksudnya itu adalah brand lokal Garut. brand lokal Garut. Nah, lalu juga ada dari Hasil Catering, lalu Sunsdog ID, lalu juga Kailas, lalu juga Akasaka dan Prof itu adalah sponsor yang dari luar Garut. Mereka itu sangat peduli, antusias gitu kan. Walaupun mereka itu ada di daerah Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta, tapi mereka itu sangat antusias sekali dalam mensukseskan acara ini seperti itu. Nah, sebenarnya Kang Wami kemarin itu sedikit cerita itu Iya. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bocoran sedikit kemarin itu sedikit lagi kita ada namanya brand bener-bener brand dari Indonesia ya Kang Ya. Wami. Kita itu kemarin kan dari sebutin nggak apa-apa Kang Wami. Sebutkan aja. Sebutin aja. Nggak apa-apa. Kemarin aduh sebenarnya malu juga kan, tapi nggak apa-apa. Kemarin itu kita sempat ada dari pihak kita panitia juga yang mau dari Eger ya, Ya, Kang Wami? Dari ya, Eger. ya. Tapi karena ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah sih, kendala lah, bisa katakan kita kendala. Makanya itu gak jadi. Jadi kalau misalkan seperti ini, karena ada sedikit kendala, kendala. jadi dari pihak Eger dan pihak Aptek itu tidak jadi, tidak bisa, tidak jadi memberikan supportnya dan sponsornya, tapi mereka mengatakan untuk acara untuk acara kedepannya, insya Allah mereka itu akan memberikan supportnya juga. Seperti itu Kang Sobar. Iya. Itu kan brand Eger misalnya, brand Eger itu kan sudah mendunia lah istilahnya. Iya, gitu. bukan cuma di Indonesia yang terkenal. Ya, tapi mereka itu mau mensupport acara yang istilahnya acara kecil lah. Ini acara kota lah seperti itu, bisa dikatakan ini acara kota, Bukan ini bukan nasional. acara nasional, atau bisa dikatakan ini acara kampung lah, mungkin seperti itu ya. Betul. Ini acara kampung tapi Setingkat Eger. setingkat Aptek itu mereka mau gitu. Ya, tolong maaf Mang Pami, itu setiap ada kegiatan Mang Pami saya perhatikan ya setiap gunung. Itu kemarin kan ada cewek yang kecil-kecil itu, siapa itu? Oh ya, itu beliau itu yang owner dari Hasil Catering. Nah, beliau itu jadi kita 90 orang itu bukan hanya dari panitia dan peserta, tapi dari para sponsor juga itu pada datang. Seperti yang dari punya Hasil Catering, beliau sengaja jauh-jauh dari Bandung untuk mengikuti acara ini. Lalu juga ada dari Kruf, lalu juga ada dari Halimun. Terus ini Mang Pami saya perhatikan, kalau nggak salah itu namanya Eca begitu. Itu ada nama itu. Itu namanya owner dari Hasil Catering. Oh, jadi iya. jadi beliau itu kalau kita ada acara, misalkan di Garut ada acara, Iya. kita mengadakan acara, beliau itu selalu mensupport makannya, iya. selalu mensupport makanan itu dari Hasil Catering. Beliau itu ownernya, walaupun istilahnya jadi orang-orang yang ada di sponsor ini mereka itu adalah para pengusaha muda. Jadi patut kita apresiasi, patut kita branding agar brand mereka itu naik untuk memajukan brand-brand lokal dan khususnya UMKM lah, usaha kecil menengah seperti itu. Jadi bukan hanya pamer logo, tapi kita juga ingin mengangkat mereka agar bisa menjadi
brand seperti Egar, seperti Amtek, seperti Konsina, seperti Ray dan Iya. sebagainya, seperti Iya. itu Kang Sobar. Iya, ya. Mungkin Mang Pami ini udah berbincang-bincang ke sana kemarin ya. Mungkin mohon maaf kami ini mengganggu lagi tidak ini Ya, dalam pertemuan ini. Santai saja Jadi, Kang Sobar. Aduh. kami sangat terima kasih ya Mang Pami. Iya, siap. Aduh, Selamat sama-sama. berjuang di jalur pendakian Ya, dan siap. membersihkan Nah, gunung siap. yang ada di mana aja. Itu nama gunung harus bersih ya. Iya, benar Siap. sekali. Sekali lagi. Makasih kabarnya. Yo. Goblok. Abang. Alhamdulillah saudara-saudara, mungkin kami berbincang-bincang dengan panitia Sapu Gunung Cikuray tadi yang begitu lama cerita tentang ketertiban, ketuntasan acaranya. Mungkin ya kami terima kasih banget ya kepada saudara-saudara. Mungkin acara seperti itu, mungkin saudara-saudara yang ada di manapun Anda berada, mungkin salah satu yang kita patut diikuti seperti itulah. Itu yang namanya pencinta gunung. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.